Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hamidah dari PIAUD 1 2016. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang Voice Viewer. Bagaimana langkah-langkahnya? Baiklah, langkah yang pertama itu kita cari aplikasi Voice Viewer. Di sini kalian bisa mencarinya dengan kata kunci voiceviewer.com. Nah, di sini sudah kalian temukan versi terbaru dalam Voice Viewer. Klik ini. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu apa itu Voice Viewer. Voice Viewer merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membangun serta memvisualisasikan jaringan bibliometrik. Voice Viewer ini berguna bagi kita yang sedang dalam proses menyusun skripsi dan ingin mencari topik penelitian. Itu topik penelitiannya dilihat dari banyak atau tidaknya topik yang akan kita cari itu. Nah, di sini ada 3 pilihan untuk Microsoft Windows System, macOS System, dan All Other System. Nah, ini kita pilih yang Microsoft Word System. Jika sudah, nanti akan muncul di bagian sini. Kita coba klik. Sebelumnya untuk mendapatkan data untuk membuat atau memvisualisasikan data di Voice Viewer, kita harus download aplikasi Publish or Perish. Ini bisa dicari di Google Chrome. Nah, di sini data yang akan kita visualisasi kita dapatkan dalam Publish or Perish. Di Publish or Perish ini kita bisa juga mencari jurnal penelitian terdahulu yang sudah pernah dibuat oleh peneliti sebelumnya. Di sini saya sudah membuat satu, dan saya akan mencontohkan untuk kalian. Nah, di sini saya mencari penelitian yang membahas tentang pengelolaan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di PAUD. Nah, itu apakah akan banyak atau penelitiannya itu apakah kita bisa meneliti pada topik ini? Adakah celah buat kita untuk menggunakannya? Nah, baik, di sini sudah ada aplikasi Voice Viewer. Di sini saya akan jelaskan sedikit apa saja isi dari Voice Viewer. Yang pertama itu ini bagian menu.
dan ini bagian visualisasinya, dan ini bagian setting, mengatur visualisasinya, mau kita besar atau kecil itu bisa kita atur di bagian sini. Selanjutnya itu ada bagian create. Sini kita akan membuat, dan di sini open atau file yang sudah pernah kita buat di Voice Viewer. Ini bisa kita buka di dalam sini melalui ini. Selanjutnya itu ini ada network visualization. Apa itu network visualization? Ini digunakan untuk melihat jejaring antar item yang divisualisasikan. Selanjutnya itu overlay visualization. Itu artinya untuk melihat evolusi riset berdasarkan tahun. Dan density visualization itu artinya untuk melihat kedalaman item, kekuatan variasi dalam riset. Semakin terang warnanya akan semakin banyak orang yang meneliti. Baiklah, langsung saja kita buat. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Bagian choose type data ini, yang pertama itu untuk membuka file dari Voice Viewer. Berarti ini yang sudah pernah dibuat, kita buka melalui sini. Dan yang kedua itu create a map based on bibliography data, itu untuk membuat map dari title dan abstract. Nah, selanjutnya ini ada create a map based on text data. Ini yang akan kita pilih karena kita baru membuat. Dan di sini choose data source. Nah, di sini dari mana asal file yang akan kita gunakan. Sebelumnya saya sudah mengambil satu data dari Publish on or Perish, ya, tentang pengelolaan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di PAUD. Baiklah, kita cari, klik browser, kita cari bagian di mana tempat kita menyimpan data tadi. Saya simpan next. Di sini ada bagian title dan abstract files. Dan title dan abstract ini artinya yang akan kita munculkan ini bagian title saja atau abstraknya saja. Nah, di sini saya pilih bagian abstract, bagian yang title dan abstract files, ya. Kita next. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada pilihan binary counting dan full counting. Binary counting ini pemusatan data bila menemukan satu topik yang sama di topik yang berbeda. Dan full counting ini topiknya lebih banyak. Nah, binary counting ini satu topik yang hanya satu topik yang kita pilih gitu, yang kita cari. Dan di sini banyak topik apa saja yang akan muncul, topik yang akan muncul dalam data nanti. Lanjut. Nah, di sini itu ada 850 item. Nah, di sini kita pilih next lagi. Nah, dan inilah kata-kata yang topik-topik yang muncul dalam data yang terdapat dalam Voice Viewer. Kita bisa tidak memilih mana yang akan kita gunakan.
dari berdasarkan network visual tadi untuk melihat jejaring antara item. Di sini jejaringnya, ini jejaring ya. Di sini peneliti banyak mencari untuk topik prasarana, standar pengelolaan, standar tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, manajemen tenaga, sarana dan prasarana, dan guru. Topik yang saya cari sebelumnya itu tadi pengelolaan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di PAUD. Berarti untuk pengelolaan sarana prasarana dalam PAUD-nya belum ada ya, berarti itu yang akan kita teliti. Jadi celahnya di situ. Selanjutnya kita lihat bagian overlay visualization. Nah, visualization ini untuk melihat evolusi riset berdasarkan tahun. Nah, ini di tahun 2019. Berarti banyaknya orang yang meneliti itu di tahun 2019 itu untuk topik guru dan sarana. Selanjutnya untuk di tahun 2020 itu banyak meneliti bagian sarana dan prasarana serta manajemen. Selanjutnya density visualization. Ini artinya untuk melihat kedalaman item, kekuatan variasi dalam riset. Semakin terang warnanya maka semakin banyak yang meneliti. Coba kita lihat. Nah, di sini banyak yang meneliti soal manajemen sarana prasarana dan tenaga pendidik serta standar pengelolaan. Kita lihat dari terangnya warna yang ada. Jadi untuk topik yang kita cari itu pengelolaan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di PAUD. Untuk ini kualitas pembelajaran dalam dalam meningkatkan kualitas pembelajaran masih sedikit penelitiannya. Itu celah kita tahu topik yang bisa kita cari untuk skripsi kita nanti. Baiklah, itu saja tutorial Forsweaver dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.